Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Duyna Rahma dengan NPM 20506086. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Andi Supriyatna dengan NPM 20506085, Sipa Duyna Rahma dengan NPM 20506086, Hijrianti Fauzia dengan NPM 20506107, Nopalia Nur Asyifa dengan NPM 20506113, Salman Nur Anaya dengan NPM 20506114, Priscilianida dengan NPM 20506117, Kirana Fahrisa dengan NPM 20506125, Syafira Milania dengan NPM 18506067, Kang Wisnu Aji Prasetyo dengan NPM 18506088, Filia Insyirah dengan nomor NPM 18506090, dan ada Teh Anissa dengan NPM 1850601102. Selanjutnya, pembahasan materinya yaitu ada pengertian kerajinan tangan, pengertian tanah liat, penggunaan tanah liat sebagai media pembelajaran, ada kelebihan penggunaan tanah liat, ada jenis-jenis tanah liat, dan cara membuat salah satu kerajinan dari tanah liat. Selanjutnya, penyampaian dan penyajian materi pertama akan disampaikan oleh Teh Sofilia. Kepada Teh Sofilia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kerajinan tangan. Pengertian kerajinan tangan dalam artian umum dan budaya. Dalam arti umum, kerajinan adalah sesuatu keterampilan yang menghubungkan dengan suatu keterampilan pembuatan barang yang harus dikerjakan secara rajin dan teliti. Biasanya dikerjakan dengan menggunakan tangan. Dalam arti budaya, kerajinan berhubungan erat dengan sistem upacara kepercayaan, pendidikan kesenian, teknologi, peralatan, bahkan juga mata pencarian. Menurut Citro Supomo tahun 1991, halaman 21. Selanjutnya, kerajinan tangan merupakan menciptakan suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga memiliki nilai jual. Kerajinan tangan termasuk ke dalam pendidikan keterampilan yang artinya pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik yang tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Keterampilan juga termasuk ke dalam seni budaya. Tujuan seni budaya dan keterampilan yaitu untuk memahami konsep dan pentingnya seni budaya dan keterampilan, menampilkan sikap apresiasi terhadap seni budaya, sehingga menampilkan peran serta dalam kehidupan tingkat lokal maupun global. Terima kasih. Baik, penyampaian materi kedua akan disampaikan oleh Hijri. Kepada Hijri, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf, bisa di next. Ini masih pengertian kerajinan tangan. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauzia dengan NPM 20506107. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian tanah liat. Next. Tanah liat adalah sesuatu yang dapat diperkenalkan pada anak-anak ketika mereka mulai menggunakan seni sebagai cara mengekspresikan dan menggambarkan diri mereka sendiri. Aisyah 2007 halaman 13. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Anissa. Baik, terima kasih Hijri. Kepada Teh Anissa, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Hijrianti. Tanah liat adalah salah satu jenis tanah yang dapat digunakan untuk membuat barang kerajinan sendiri. Menurut Dedi tahun 2004 halaman 41. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sila. Baik, terima kasih. Kepada Priscilia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Tanah liat atau lempung dari dahulu sudah digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia.
sebagai bahan baku pembuatan benda-benda keramik, dan sebagainya. Benda keramik tersebut adalah berupa bata, periuk, tungku, jembangan, hentong, hingga genteng. Tanah liat adalah jenis tanah yang padat dan pekat, yang sangat kuat menyakat air dan biasanya digunakan untuk membuat suatu kerajinan tangan. Tujuan dimanfaatkannya lingkungan alam dan budaya dalam pembelajaran seni rupa adalah yang pertama, agar pembelajaran bisa lebih efektif dengan lingkungan yang sudah dikenal, maka anak dapat menerima dan menguasai dengan baik. Yang kedua, agar pelajaran jadi relevan dengan kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan perkembangannya. Yang ketiga, agar lebih efisien, murah, dan terjangkau, yakni dengan menggunakan bahan alam seperti tanah liat, menurut Sumanto 2005-191. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Priscilia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kirana. Kepada Kirana, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Kenalkan, nama saya Kirana Karisa, NPM 205060-125. Penggunaan tanah liat sebagai media pembelajaran pengenalan bentuk dasar 3 dimensi bagi pendidikan anak usia dini. Tanah liat dihasilkan oleh alam yang berasal dari pelapukan kerak bumi yang sebagian besar tersusun oleh batuan feldspatik, terdiri dari batuan granit dan batuan beku. Kerak bumi terdiri dari unsur-unsur seperti silikon, oksigen, aluminium. Aktivitas panas bumi membuat pelapukan batuan silika oleh asam karbonat. Terima kasih kepada Kirana. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Novalia. Kepada Novalia, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri tanah liat. Yang pertama, tanah liat sulit menyerap air sehingga tidak cocok untuk dijadikan bahan pertanian. Yang kedua, teksturnya cenderung lengket, bisa dalam keadaan basah dan kuat menyatu antara butiran tanah yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada dalam keadaan kering, butiran tanahnya terpecah-pecah secara halus. Selanjutnya, merupakan bahan baku pembuatan tembikar dan kerajinan tangan lainnya yang dalam pembuatannya harus berada dalam suhu di atas 1000 derajat Celcius. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Novalia. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Salma. Kepada Salma, saya persilahkan. Sepertinya Salma sinyal deh. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Yang pertama itu fungsi tanah liat. Yang pertama, membangun daya imajinasi, koordinasi, dan keseimbangan motorik anak. Yang kedua, yaitu melatih kreativitas anak usia dini, membuat karya seni merupakan keriangan dengan proses yang menarik, dan yang terakhir, yaitu melatih ketekunan, kerapihan, dan kesabaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Salma. Selanjutnya akan disampaikan oleh Andi. Kepada Andi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan penggunaan tanah liat sebagai media pembelajaran anak usia dini. Menurut Sumanto, tujuan dimanfaatkannya lingkungan alam dan budaya dalam pembelajaran seni rupa adalah agar pembelajaran bisa lebih efektif dengan lingkungan yang sudah dikenal anak, maka anak dapat menerima dan menguasai dengan baik, agar pembelajaran jadi relevan dengan kebutuhan siswa sesuai dengan minat dan perkembangannya, agar lebih efisien, murah, dan terjangkau, yaitu dengan menggunakan bahan alam, seperti tanah liat, karena pembelajaran yang disukai anak adalah melalui bermain, maka metode bermain dengan tanah liat sangat tepat
untuk langkah awal pembentukan kreativitas karena diawali dengan proses melemaskan tanah liat dengan meremas, merasakan, menggulung, dan memipihkan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Andi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Safira. Kepada Teh Safira, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis tanah liat. Tanah liat dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada tanah liat earthenware, yaitu tanah liat untuk tembikar yang paling pertama dipakai oleh para pengrajin tembikar. Warna-warna tanah liat ini adalah coklat, merah, oranye, abu-abu, dan putih. Yang kedua ada tanah liat fire clay. Tanah liat fire clay sebagian besar tak mengandung biji mineral, tetapi tetap bisa mendapatkan vartaken biji besi setelah tanah liat ini dibakar. Yang ketiga ada tanah liat stoneware clay. Tanah liat ini merupakan tanah liat elastis yang mencapai kekerasan maksimum dalam suhu antara 1204 sampai 1280 derajat Celcius. Warna asli stoneware clay adalah abu-abu terang atau buff dan dapat berubah menjadi warna abu-abu netral ketika tanah liat ini menjadi sedikit lembab. Yang keempat ada tanah liat ball clay, yaitu tanah liat berwarna abu-abu gelap yang sangat lentur dan mengandung sangat sedikit kandungan mineral. Yang terakhir ada tanah liat kaolin atau porcelain clay. Kaolin utamanya berguna untuk membuat porcelain karena kandungan mineralnya yang murni. Tanah liat kaolin hanya hadir dalam warna-warna terang dan terlalu lentuk sehingga tanah liat ini sangat sulit untuk kamu olah. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Teh Safira. Pemateri selanjutnya adalah Kang Wisnu. Kepada Kang Wisnu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan cara membuat kerajinan dari tanah liat. Cara membuat kerajinan dari tanah liat ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Yang keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Dalam pembuatan proses ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam segi psikomotorik maupun motorik. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, kerajinan tangan termasuk ke dalam pendidikan keterampilan atau life skill yang berarti pendidikan yang mendasari latihan perkembangan kreativitas dan inovasi anak dan latihan yang dilakukan berkenaan dengan nilai-nilai kehidupan sehari-hari yang bersangkutan. Sanggup dan terampil menjalani kehidupan dan menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Salah satu keterampilan tangan bisa kita buat dengan tanah liat, yaitu bahan alam yang dijadikan sebuah adonan yang lentur. Tanah liat adalah jenis tanah yang padat dan pekat, yang sangat kuat menyekat air dan biasanya digunakan untuk membuat suatu kerajinan tangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.